Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rudi Siregar, mahasiswa S2 Pendidikan Matematika Universitas Negeri Medan. Di sini saya akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul mengenai analisis kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal cerita khas materi SPLDP, studi deskriptif di SMP swasta Madani. Adapun latar belakang masalah saya secara garis besar terdiri dari 3 poin. Poin pertama, pada kurikulum 2013 siswa tidak hanya dituntut untuk memiliki kemampuan pemecahan masalah berpikir tingkat rendah, namun juga dituntut untuk memiliki kemampuan pemecahan masalah tingkat tinggi atau higher order thinking skill. Poin kedua, hasil survei pada tahun 2018 yang dilakukan oleh PISA atau Program for International Student Assessment bahwa Indonesia menduduki peringkat ke-73 dari 79 negara yang mengikuti tes tersebut dengan skor rata-rata 379. Hal ini menunjukkan bahwa skor rata-rata tersebut terjadi penurunan sebanyak 7 poin dikarenakan pada tahun 2015 skor perolehan Indonesia yaitu 386. Poin ketiga, guru yang masih mendominasi dalam menggunakan metode pembelajaran yang cenderung memberikan materi, sehingga masih terdapat beberapa sekolah di Indonesia yang belum melaksanakan proses pembelajaran yang menekankan pada kemampuan pemecahan masalah berpikir tingkat tinggi atau higher order thinking skill. Siswa lebih cenderung menghafal materi daripada memahami konsep dan rata-rata dalam pemecahan masalah pada soal masih tergolong rendah serta guru juga belum membiasakan siswa untuk mengerjakan soal-soal TP HOTS. Adapun metode penelitian saya berlokasi di SMP Swasta Madani Jalan Pantai Rambung Gang Cakra 2 Pasar 3 Desa Marendal 1 Kecamatan Patumba Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara. Adapun jenis penelitian saya yaitu deskriptif kuantitatif dikarenakan dalam penelitian ini lebih menggunakan angka mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data, dan penarikan suatu kesimpulan. Subjek dan objek penelitian. Subjek penelitian yaitu kelas 81 dengan teknik pemilihan sampelnya yaitu purposive sampling dan dipilih 12 orang siswa untuk dijadikan subjek wawancara. Adapun alasan pemilihan subjek di kelas 81 dikarenakan guru matematika mengatakan bahwasanya kemampuan pemecahan masalah atau kemampuan pemahaman matematika di kelas 81 lebih tinggi daripada kelas 8 lainnya dan kelas 81 dikatakan lebih kondusif daripada kelas 8 lainnya. Adapun indikator pedoman wawancara yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 5 poin. Untuk jenis kesalahan pertama, kesalahan membaca soal atau reading error dengan indikator siswa salah dalam membaca soal simbol penting dalam soal, deskripsi siswa tidak mengetahui makna simbol pada soal. Kesalahan kedua, kesalahan memahami soal atau comprehension error dengan indikator siswa tidak dapat menangkap informasi penting. 2. Siswa tidak mengetahui apa yang ditanyakan dengan deskripsi, siswa dapat membaca namun tidak mengetahui informasi penting pada soal. Jenis kesalahan ketiga, kesalahan proses transformasi atau transformation error. Dengan indikator, siswa tidak dapat mengubah kalimat ke dalam model matematika dengan tepat. Siswa salah dalam penggunaan operasi hitung. Dengan deskripsi, siswa tidak dapat mentransformasikan soal dari bentuk cerita menjadi susunan matematis. Kesalahan keempat yaitu kesalahan keterampilan proses. Dengan indikator, peserta didik salah dalam proses menghitung. Deskripsinya, siswa memberikan rumusan namun tidak dapat mengoperasikan sehingga tidak dapat menyelesaikan soal. Poin kelima, kesalahan menuliskan jawaban akhir atau encoding error. Dengan indikator, siswa tidak dapat menuliskan jawaban akhir dengan benar. Siswa kurang teliti, siswa tidak dapat memberikan kesimpulan yang sesuai. Dengan deskripsi, siswa mampu menyelesaikan soal namun tidak menuliskan jawaban dengan benar. Adapun pengumpulan data dan analisis data, pengumpulan data dengan menggunakan metode tes dengan langkah yaitu menentukan batasan materi, kisi-kisi soal, jenis dan bentuk soal, waktu tes, jumlah soal, memberikan soal kepada subjek penelitian dan melakukan pengawasan serta memeriksa hasil tes. Sedangkan langkah melakukan wawancara yaitu memilih subjek, menentukan pokok permasalahan, menentukan waktu, melakukan wawancara, mencatat hasil dan mengidentifikasi hasil wawancara. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yang dikemukakan oleh Sugiono pada tahun 2016 yaitu proses analisis data dengan mereduksi data, menyajikan data atau display, dan menyimpulkan data atau verification. Hasil dan pembahasan dapat diketahui masih banyak siswa yang melakukan kesalahan dalam menyelesaikan soal cerita khas materi SPLDP. Adapun hasil rekapitulasi, besar persentase kesalahan yang dilakukan siswa disajikan pada tabel 3.1 sebagai berikut. Jenis kesalahan pertama yaitu kesalahan membaca, besar persentasenya 59,02%, 2 memahami sebesar 62,40%, 3 transformasi sebesar 57,83%, 4 keterampilan proses sebesar 58,33%, dan 5
penulisan jawaban akhir sebesar 58,82%. Setelah menganalisis hasil tes yang dikerjakan siswa, peneliti menentukan subjek wawancara untuk mengetahui seberapa besar faktor kesalahan yang dilakukan siswa dengan kriteria siswa melakukan kesalahan terbanyak berdasarkan analisis kesalahan Newman yang disajikan pada tabel 3.2 berikut. Selanjutnya dideskripsikan jenis kesalahan yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal cerita hoax materi SPLDP berdasarkan hasil analisis tes dan wawancara. Kesalahan membaca untuk soal nomor pertama, siswa tidak melakukan kesalahan. 6 tidak menjawab pada tahap akhir. 5 tidak menuliskan jawaban dengan lengkap. 2 menghilangkan kata pemisahan pada lembar jawaban, serta 1 menghilangkan bagian yang ditanyakan pada lembar jawaban. Untuk soal nomor 2, 3 menghilangkan kata tertentu dan menjawab pada tahap akhir. 11 menuliskan jawaban berbeda dengan yang ditanyakan pada soal. 4 tidak menuliskan jawaban dengan lengkap. 1 menghilangkan kata tertentu, 1 menghilangkan kata harga pada jawaban, 1 tidak menuliskan keterangan. 6 menghilangkan kata tertentu pada lembar jawaban dan tidak menuliskan jawaban dengan lengkap, serta 1 tidak menjawab pertanyaan yang telah diberikan. Untuk soal nomor 3 siswa menuliskan jawaban dengan tidak lengkap. 6 menghilangkan kata tertentu pada lembar jawaban, serta 19 tidak menjawab pertanyaan terhadap soal yang telah diberikan. Adapun faktor kesalahan membaca untuk soal pertama, tidak mengetahui langkah penyelesaian selanjutnya dan tidak memahami maksud dari soal. Untuk soal nomor 2, ketidaktahuan jika menghilangkan kata tertentu dapat mengubah suatu makna, tidak memahami maksud dari soal sehingga membuat penyelesaian yang berbeda dari soal. Untuk soal nomor 3, waktu yang terbatas sehingga waktu yang diberikan tidak cukup untuk siswa memahami soal dan tidak tahu cara menyelesaikannya. Adapun kesalahan kedua, yaitu kesalahan memahami untuk soal nomor pertama, 10 tidak mengalami kesalahan, 3 kurang lengkap dalam menuliskan informasi diketahui, ditanya dan tidak memahami makna sama dengan, 8 tidak memahami makna sama dengan, 1 menuliskan informasi diketahui dan ditanya, namun tidak menuliskan jawaban, 1 kurang lengkap dalam menuliskan informasi diketahui dan ditanya, 3 salah dalam memahami makna dan tidak menuliskan jawaban dengan lengkap, serta 2 menuliskan informasi diketahui dan ditanya, namun tidak menuliskan jawaban dengan lengkap. Soal nomor 2, 28 siswa melakukan kesalahan. Soal nomor 3, 2 tidak menuliskan informasi diketahui dan ditanya namun menuliskan jawaban, 3 kurang lengkap dalam menuliskan informasi dan diketahui dan ditanya, 5 kurang lengkap dalam menuliskan informasi diketahui dan ditanya, dan 18 mengalami kesalahan dikarenakan tidak menuliskan jawaban. Adapun faktor kesalahan memahami untuk soal pertama, tidak memahami makna sama dengan menuliskan informasi diketahui namun tidak menuliskan jawaban dengan lengkap, kurang lengkap menuliskan informasi diketahui dan ditanya. Soal nomor 2, tidak memahami cara menyelesaikan soal sehingga tidak menjawab, tidak mengetahui makna sama dengan tidak memahami makna dari soal sehingga menuliskan informasi jawaban berbeda, serta lupa menuliskan dengan lengkap informasi diketahui. Soal nomor 3, tidak memahami cara menyelesaikan soal sehingga memilih untuk tidak menjawab. Kebiasaan lupa menuliskan informasi diketahui dan ditanya, serta tidak memahami makna soal sepenuhnya sehingga hanya menuliskan informasi diketahui dan ditanya, serta tidak memahami makna sama dengan. Kesalahan transformasi untuk soal pertama, 6 tidak melakukan kesalahan, 4 hanya menuliskan sebagian metode serta mengalami kesalahan dalam penggunaan operasi hitung, 5 hanya menuliskan sebagian metode serta 13 salah dalam penggunaan operasi hitung. Untuk soal nomor 2, 2 kesalahan dalam operasi hitung, 4 hanya menuliskan sebagian metode, 10 hanya menuliskan sebagian metode dan mengalami kesalahan dalam operasi hitung, dan 12 salah dalam menuliskan metode. Untuk soal nomor 3, 1 salah dalam penggunaan operasi hitung, 1 tidak menuliskan metode, 2 salah dalam menuliskan metode, 6 hanya menuliskan sebagian metode dan salah dalam menuliskan metode, serta 18 tidak menjawab pertanyaan. Adapun faktor kesalahan transformasi untuk soal pertama, tidak sepenuhnya paham metode apa yang digunakan untuk menyelesaikan soal, kurang fokus melakukan perhitungan, serta tidak dapat mentransformasikan soal ke dalam bentuk matematika sehingga tidak menjawab pertanyaan. Untuk soal nomor 2, tidak sepenuhnya paham metode apa yang digunakan untuk menyelesaikan soal, kurang fokus melakukan perhitungan, serta tidak dapat mentransformasikan soal cerita ke dalam bentuk matematika sehingga tidak menjawab pertanyaan. Untuk soal nomor 3, tidak sepenuhnya paham metode apa yang digunakan untuk menyelesaikan soal, kurang fokus melakukan perhitungan, serta tidak dapat mentransformasikan soal cerita ke dalam bentuk matematika sehingga tidak menjawab pertanyaan. Kesalahan keterampilan proses untuk soal pertama, 8 tidak melakukan kesalahan, 8 kesalahan dalam proses menghitung, 6 salah dalam proses menghitung, 2 tidak menuliskan metode, 4 salah dalam proses menghitung, serta hanya menuliskan sebagian metode. Soal nomor 2, 3 salah dalam proses menghitung, 3 hanya menuliskan sebagian metode, 10 salah dalam proses menghitung dan hanya menuliskan sebagian metode, serta 12 tidak menuliskan metode. Soal nomor 3, 8 kesalahan dalam proses menghitung dan 20. Adapun faktor
Kesalahan keterampilan proses untuk soal pertama, kurang fokus dalam proses menghitung serta kurang memahami metode yang akan digunakan untuk menghitung atau mencari penyelesaian. Untuk soal nomor 2, kurang fokus dalam proses berhitung serta kurang memahami metode yang akan digunakan untuk menghitung atau mencari penyelesaian. Untuk soal nomor 3, kurang fokus dalam proses berhitung serta kurang memahami metode yang akan digunakan untuk menyelesaikan perhitungan atau mencari penyelesaian. Adapun kesalahan penulisan jawaban akhir untuk soal pertama, 16 tidak melakukan kesalahan, 2 menuliskan hasil akhir kurang tepat, serta 10 tidak menuliskan kesimpulan. Untuk soal nomor 2, 3 menuliskan hasil akhir kurang tepat, 12 menuliskan jawaban akhir tidak sesuai, serta 13 tidak menuliskan kesimpulan jawaban. Untuk soal nomor 3, 3 menuliskan jawaban akhir tidak sesuai, 6 tidak menuliskan kesimpulan jawaban, serta 19 tidak menuliskan kesimpulan jawaban. Adapun faktor kesalahan penulisan jawaban akhir untuk soal pertama 1, 2, 3 itu sama, yaitu kurang fokus dalam menuliskan hasil akhir pada lembar jawaban yang telah diberikan, tidak terbiasa menuliskan kesimpulan jawaban terutama pada soal cerita. Adapun kesimpulan yang dapat saya ambil untuk poin pertama, aspek menganalisis pada tahap memahami yaitu sebesar 62,40%, transformasi 57,83%, keterampilan proses 58,33%. Kesalahan pada tahap memahami yaitu tidak menuliskan informasi diketahui dan ditanya tetapi menuliskan penyelesaian. Menuliskan informasi diketahui dan ditanya tidak lengkap, tidak memahami makna yang terdapat di soal dan tidak menuliskan jawaban dengan lengkap. Menuliskan informasi diketahui, ditanya dan jawaban yang tidak sesuai dengan pertanyaan yang diminta serta tidak mengetahui makna sama dengan. Pada tahap transformasi yaitu salah dalam penggunaan operasi hitung, salah dalam penggunaan metode, hanya menuliskan sebagai metode, tidak menuliskan metode, serta tidak menjawab pertanyaan. Pada tahap keterampilan proses yaitu salah dalam proses menghitung, hanya sebagian menuliskan metode. 2. Aspek mengevaluasi pada tahap membaca yaitu sebesar 59,02%, sedangkan transformasi 57,83%. Kesalahan pada tahap membaca yaitu tidak menjawab pada tahap akhir, tidak menuliskan jawaban dengan lengkap, menghilangkan pemisalan, serta menghilangkan yang ditanyakan pada lembar jawaban. Pada tahap transformasi yaitu salah dalam penggunaan operasi hitung, salah dalam menggunakan metode, hanya menuliskan sebagian metode. Poin ketiga, aspek mencipta pada tahap memahami yaitu sebesar 62,40%, sedangkan pada tahap transformasi 57,83%. Kesalahan tahap membaca yaitu tidak menjawab pada tahap akhir, tidak menuliskan jawaban dengan lengkap, menghilangkan pemisalan pada jawaban, serta menghilangkan yang ditanyakan pada lembar jawaban. Pada tahap memahami yaitu tidak menuliskan informasi diketahui dan ditanya, akan tetapi menuliskan penyelesaian. Menuliskan informasi diketahui dan ditanya tidak lengkap, tidak memahami makna dan tidak menuliskan jawaban dengan lengkap. Menuliskan informasi diketahui dan ditanya dan jawaban yang tidak sesuai, serta tidak mengetahui makna sama dengan. Sedangkan pada tahap transformasi yaitu salah dalam penggunaan operasi hitung, salah dalam menggunakan metode, hanya menuliskan sebagai metode, tidak menuliskan metode, serta tidak menjawab pertanyaan. Adapun faktor-faktor penyebab kesalahan pada poin pertama, aspek menganalisis yang meliputi tidak memahami makna sama dengan, menuliskan informasi diketahui dan ditanya, namun tidak menuliskan jawaban dengan lengkap, kurang lengkap menuliskan informasi diketahui dan ditanya, dan tidak memahami makna dari sama dengan, tidak memahami cara menyelesaikan soal, sehingga lebih memilih untuk tidak menjawab, tidak memahami makna dari soal, sehingga menuliskan informasi diketahui dan ditanya, ataupun jawaban yang berbeda. Untuk poin kedua, aspek mengevaluasi tidak mengetahui jika menghilangkan kata tertentu dapat mengubah suatu makna, tidak menjawab pertanyaan dikarenakan waktu yang terbatas cukup untuk memahami soal dan tidak tahu cara menyelesaikannya. Kurang fokus dalam mengerjakan soal ketika melakukan perhitungan, serta tidak sepenuhnya paham metode yang akan digunakan, serta tidak dapat mentransformasikan soal cerita ke dalam bentuk matematika sehingga tidak menjawab pertanyaan. Untuk poin ketiga, aspek mencipta tidak mengetahui jika menghilangkan kata tertentu dapat mengubah suatu makna, tidak menjawab pertanyaan dikarenakan waktu yang terbatas untuk memahami soal dan tidak tahu cara menyelesaikannya. Tidak memahami makna dari sama dengan, siswa menuliskan informasi diketahui dan ditanya namun tidak menuliskan jawaban dengan lengkap. Kurang lengkap menuliskan informasi diketahui dan ditanya serta tidak memahami cara menyelesaikan soal. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.